Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab. Salah satunya adalah mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Kita berharap kepada Allah Rabbul Alamin, semoga kita senantiasa diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempelajari agama ini dengan baik dan benar, dan semoga kita mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut juga dengan baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan al-af'al al-mu'rabah, fi'il yang mu'rab, fi'il yang bisa mengalami perubahan bentuk akhirnya, baik harokatnya ataupun huruf akhirnya, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan al-af'al al-mabniyah, fi'il yang mabni. Pada kesempatan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan fi'il yang mabni, meliputi yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'lul amr, ya, dan juga tanda-tandanya, ya. Jadi seluruh fi'il madhi maka bentuknya adalah apa? Mabni, tetap. Dan alamatu bina'i fi'lil madhi, seperti yang telah kita pelajari, ada 3. Ada mabniun 'alal fathi, ada mabniun 'ala dhammi, dan ada mabniun 'ala sukuni. Sudah barang tentu dengan dhamir-dhamir yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah fi'lul amr. Seluruh bentuk pentasrifan fi'lul amr adalah mabni, dan tanda dari tanda-tanda bina'u fi'lil amri, tanda mabninya fi'il amr, seperti yang telah kita pelajari di sana ada 4. Yang pertama adalah mabniyun 'ala sukuni, mabniyun 'ala sukuni. Kemudian yang kedua di sana ada mabniyun 'alal fathi. Kemudian di sana ada mabniun 'ala hadzfin nuni, dan yang terakhir di sana ada mabniun 'ala hadzfil akhiri. Sudah barang tentu dengan dhamir dan ketentuan-ketentuan yang telah kita pelajari bersama. Dan sekarang kita akan masuk ke alamatu bina'i fi'lil mudhari'i, ya, tanda dari tanda-tanda mabninya fi'il mudhari'. Karena fi'il yang mabni, selain semua fi'lul madhi, semua fi'lul madhi, kemudian semua fi'lul amri, di sana ada fi'lul mudhari'i, ya. Jadi al-af'al al-mabniyah, fi'il yang mabni adalah
semua dari bentuk pentasrifan fi'lul madhi. Ada berapa? 14. Kemudian yang kedua adalah semua atau seluruh bentuk pentasrifan fi'lul amr. Ada berapa? Ada 6. Ya. Mengapa fi'lul madhi ada 14? Karena mewakili seluruh dhamir. Sedangkan mengapa bentuk pentasrifan fi'lul amr hanya ada 6? Karena fi'lul amr ya hanya fokus pada dhamir mukhatab. Apa? Mukhatabun. Dan kita tahu dhamir mukhatab hanya ada berapa? 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Kemudian yang ketiga, bentuk dari bentuk-bentuk fi'il yang mabni adalah apa? Fi'lul mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Pertanyaannya, apakah semua fi'il mudhari' itu masuk ke dalam fi'il yang mabni? Jawabannya tidak. Hanya fi'il mudhari' yang pertama, perhatikan. Ya, yang pertama adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan apa? Nunul inathi. Nunul inath. Pembahasannya sudah kita apa? Selesaikan. Apa itu nunul inath? Yaitu huruf nun yang menunjukkan jenis apa? Perempuan. Yaitu huruf nun yang menunjukkan bilangan lebih dari apa? Dari 2. Dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunul inath ada pada dhamir hunna. Apa? Hunna. Dan ada pada dhamir na'am. Antunna. Tunna. Ya. Salah satu bentuk polanya adalah apa? Ya fa'alna. Ya fa'alna. Salah satu bentuk polanya adalah apa? Na'am. Tafa'alna. Jadi tidak semua fi'il mudhari' masuk ke dalam pembahasan al-af'al al-mabniyah. Fi'il yang mabni. Hanya fi'il mudhari' yang pertama yang bersambung dengan apa? Nunul inafi. Apa bentuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunul inaf itu? Yaitu fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir hunna. Bentuk polanya apa? Ya fa'alna. Dan fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir antunna. Bentuk polanya adalah taf'alna. Maka ketika saudaraku saudariku antum antunna mendapati bentuk fi'il mudhari', apapun itu bentuknya, baik fi'il mudhari' yang ma'lum ataupun yang majhul, baik yang mujarrad ataupun yang mazid, baik yang sahih ataupun yang mu'tal, baik yang aktif ataupun yang pasif, baik yang asalnya 3 huruf ataupun lebih dari 3 huruf, baik yang terbebas dari huruf penyakit ataupun yang ada padanya huruf penyakit, ya, sahih atau mu'tal, dan dia mengacu kepada dhamir hunna ataupun antunna, maka dipastikan fi'il mudhari' tersebut masuk ke dalam pembahasan apa? Af'al mabniyah. Naam, mabniyatun. Mabniyatun. Nah, yaitu fi'il yang mabni, fi'il yang tetap, fi'il yang tidak apa? Bisa berubah bentuk akhirnya, ya, meskipun jabatan kedudukan dia nanti di dalam kalimat berbeda-beda. Maka perlu diketahui saudaraku dan saudariku, ya fa'alna di sini, ya, karena dia bersambung dengan nunul inath, maka alamatu binaiha, ya, tanda mabninya adalah dengan apa di sini? Ya fa'alna dengan as-sukun, ya. Naam, mabniyun 'ala sukuni. Mabniyun 'ala sukuni. Yaitu mabni dengan apa? Dengan sukun. Perhatikan di sini bentuk harakat lamul fi'ilnya. Ya, perhatikan di sini bentuk harokat apa? Lamul fi'ilnya. Jadi ketika antum antunna
mendapati sekali lagi fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inath atau yang ada padanya nunul inath, huruf nun yang menunjukkan jenis perempuan, huruf nun yang menunjukkan bilangan lebih dari apa? 2, maka pastikan dia mabni. Dan alamatu binaiha, dan tanda mabninya adalah apa? Mabniyun ala sukun. Mabni dengan apa? Dengan sukun. Perhatikan di sini bentuk syakl harokat apa? Lam fi'ilnya. Ya fa'alna mabniyun ala sukuni. Taf'alna mabniyun ala sukuni. Begitu pula bentuk yang lain, misalnya apa? Kata yaktubna. Naam. Yaktubna. Naam. Ya. Kemudian kata misalnya apa? Taqra'na. Naam. Taqra'na. Naam, taqra'na. Ya. Yaktubna dhamirhunna. Bentuknya adalah fi'il mudhari. Taqra'na adalah apa? Dhamir antunna. Bentuknya adalah fi'il mudhari. Maka ketika antunna ditanya yaktubna mabniyun au mu'rabun, mabni ataupun mu'rab, ya tetap atau bisa berubah-ubah, kita katakan mabniyun. Mabninya dengan apa? Alamatu binaiha dengan apa? Tanda mabninya dengan apa? Kita jawab mabniyun ala sukuni. Kita jawab apa? Mabniyun ala sukun. Yaitu apa? Harakat sukun yang ada pada apa? Lamul fi'ilnya. Yang ada pada apa? Lamul fi'ilnya. Yaitu huruf yang ketiga. Ini yang pertama. Yaitu apa? Mabni yang ada pada fi'il mudhari. Yang kedua, saudaraku dan saudariku seiman, fi'il mudhari dikatakan mabniyun bila apa? Dia bersambung dengan apa? Nunut taukidi. Nah, ya, nunut taukidi. Apa itu nunut taukid? Pernah kita bahas, yaitu huruf nun yang fungsi kegunaannya tidak lain adalah untuk memperkuat, mempertegas, memperkeras, ya, makna arti dari kata tersebut. Dan nunut taukidi seperti yang telah kita bahas, bentuknya bisa seperti ini, bisa juga seperti apa? Seperti ini. Jadi ada nun yang bertasydid dan ada nun yang berharokat apa? Sukun. Dan kedua-duanya ini sekali lagi memiliki makna mempertegas, memperkuat, memperkeras arti dari kata yang disambungkan padanya apa? Nunut taukidi. Baik yang musyaddada, yang bertasydid, kita sebut nun seperti ini dengan istilah apa? Saqilah. Saqilah, berat. Sedangkan nun yang berharokat sukun ini kita sebut dengan apa? Khafifah. Ya. Maka ketika saudaraku saudariku mendapati fi'il mudhari yang disambungkan padanya nunut taukidi pada akhirnya, maka pastikan fi'il tersebut apa? Mabniyun. Apa? Mabniyun. Mabni, tetap, bukan apa? Mu'rab. Perhatikan contohnya, di sana ada kata apa? Yaf'alu. Naam, yaf'alu. Ini adalah bentuk fi'il mudhari. Kemudian yaf'alu di sini, saudaraku saudariku, kita sambungkan dengan apa? Nun taukid. Seperti apa? Nun yang bertasydid. Atau seperti apa? Nun yang berharokat apa? Sukun. Maka perhatikan di sini, saudaraku dan saudariku, dia berubah menjadi apa? Naam, naam. Perhatikan, yaf'alanna. Ya, yaf'alanna. Atau kita sambungkan dengan apa? Nun taukid yang apa? Yang kedua, yaitu nun yang berharokat apa? Sukun. Maka dia berubah apa? Yaf'alan. Apa? Yaf'alan. Pertanyaannya, jika kita telah mendapati proses
perubahan fi'il mudhari yang disambungkan padanya nunut taukid, nun yang berfungsikan untuk mengeraskan arti, baik yang bertasydid ataupun yang bersukun. Sekarang pertanyaannya, alamatu binaiha, tanda mabninya dengan apa? Ya, apakah mabniun ala sukun sebagaimana ya yang bersambung dengan nunul inath, atau ada tanda yang lain? Kita jawab, tanda mabninya fi'il mudhari yang bersambung dengan nunut taukid adalah dengan apa? Mabniun alal fathi. Apa? Mabniun alal fathi. Maka tanda mabninya fi'il mudhari yang kedua, ya, saudaraku dan saudariku, adalah apa? Mabniun apa? Alal fathi. Nah, perhatikan baik-baik. Mabniun alal fathi. Nah, alal, nah, mabniun, nah, mabniun alal fathi. Ya, yaitu apa? Tetap dengan apa? Harokat fathah. Dan untuk mengetahui harokat fathahnya di sini adalah perhatikan syakl yang ada pada lamul fiilnya. Ya, harokat yang ada pada apa? Lam fiilnya. Perhatikan, yaf'alanna, yaf'alan. Ya, ini nun taukid saqilah. Sedangkan yang kedua adalah nun taukid khafifah. Ada nun taukid yang berat dan ada nun taukid yang ringan. Kedua-duanya ketika disambungkan dengan apa? Fi'il mudhari. Perhatikan saudaraku dan saudariku, maka alamatu binaiha, tanda mabninya dengan apa tadi? Mabniun alal fathi. Mabni dengan harokat fathah. Semoga penjelasan tersebut bisa menambah ya wawasan pengetahuan kita perihal fiil yang apa? Yang mabni. Sekali lagi, seluruh fiil madhi semuanya mabni. Tanda mabninya ada 3. Mabniun alal fathi, mabniun alal dhammi, mabniun alal sukuni. Kemudian yang kedua, seluruh fi'il amr. Seluruh fi'il amr, tanda mabninya ada 4. Mabniun ala sukuni, mabniun ala fathi, mabniun ala hadfin nuni, dan mabniun ala hadfil akhiri. Kemudian yang terakhir, fi'il mudhari 1 yang bersambung dengan nun inath. Fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Nunul inath. Tanda mabninya dengan apa? Sukun. Perhatikan, ya fa'alna. Lam fi'ilnya sukun. Tafa'alna. Lam fi'ilnya di sini apa? Sukun. Yaktubna. Lam fi'ilnya di sini sukun. Taqra'na. Lam fi'ilnya di sini berharokat apa? Sukun. Kemudian yang kedua dari pembahasan fi'il mudhari yang mabni adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan apa? Nunut taukidi. Nun yang berfungsi untuk menegaskan. Contoh apa? Yaf'alanna. Yaf'alan. Maka kita katakan tanda mabninya dengan mabniun alal fathi. Apa? Mabniun alal fathi. Perhatikan harokat lam fi'ilnya. Yaf'alanna, ya, lam fi'ilnya fathah. Yaf'alan, lam fi'ilnya berharokat apa? Fathah. Semoga ini penjelasan menambah wawasan pengetahuan kita semua perihal af'al al-mabniyah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan al-af'al al-mu'rabah. Nah, fi'il yang mu'rab. Perlu diketahui, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin, bahwa pembahasan yang kedua dari fi'il ya, ditinjau dari apa? Perubahan akhirnya adalah apa?
al-af'al, na'am, al-af'al al-mu'rabah, al-af'alul mu'rabatu. Nah, fiil yang bisa berubah. Yang dimaksud yang bisa berubah di sini adalah apa? Bisa berubah bentuk akhirnya. Karena apa? Karena kedudukan jabatan fiil tersebut atau fiil tersebut telah dipengaruhi oleh apa? Pengaruh sebelumnya. Maka ya di buku kita ini ya dijelaskan oleh penyusun tentang apa ya yang bisa menjadikan apa fiil itu apa berubah. Lihat di halaman 75 ya, sebab perubahan i'rab fiil. Dan kita akan fokus ke pembahasan apa fiil mudhari. Di sana ada 3. Ada rafa atau marfu, ada nasab ataupun mansub, dan ada jazm ataupun majzumun. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi ketika kita apa mendengar kata mu'rab, berarti kita mendengar pula atau kita harus ingat juga tentang istilah apa saudaraku saudariku i'rabun. Ya, sebagaimana di dalam pembahasan apa isim. Ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Begitu pula fiil. Ada fiil yang mabni dan ada fiil yang mu'rab. Berarti isim memiliki i'rab, memiliki perubahan, fiil pun apa? Bisa memiliki perubahan. Yang perlu kita ketahui ya, i'rab daripada fiil. I'rab dari kata kerja itu satu, ya, yang pertama adalah apa? Raf'un, ya, atau apa? Marfu'un. Nah, marfu'un. Kemudian yang kedua adalah apa? Naam, nasbun atau apa? Mansubun. Kemudian yang terakhir adalah apa? Naam, jazmun atau apa? Naam, majzumun. Majzumun. Inilah perubahan istilah yang digunakan ya pada fiil yang bisa berubah apa? Bentuk akhirnya. Apa yang pertama? Rafa atau marfu. Yang kedua apa? Nasab ataupun mansub. Yang terakhir apa? Jazm ataupun majzum. Sedangkan isim seperti yang telah kita pelajari, di sana ada 3 juga. I'rabnya ada berapa? Ada 3. Ada rafa ataupun marfu, ada nasab ataupun mansub. Perhatikan yang ketiga, ada jar ataupun majrur. Maka fiil tidak mungkin ada majrur, isim tidak mungkin ada apa? Majzumun. Saya ulang, fiil tidak mungkin ada istilah i'rab majrur. Ya, isim tidak mungkin ada istilah i'rab apa? Majzumun. Sedangkan pada isim dan fiil dimungkinkan ada istilah rafa, dimungkinkan pula ada istilah nasab ataupun mansub. Ini hal penting yang harus saudaraku dan saudariku apa? Perhatikan. Nah, di sana dijelaskan ya, di halaman berapa? 75 dari buku kita ini, bahwa sebab fiil itu apa? Bisa berubah ya, terutama pembahasan kita kali ini adalah fiil mudhari. Yang pertama rafa atau marfu ya, bila fiil mudhari tidak dimasuki ya alat nasab ataupun alat apa? Jazm. Ya. Nah, apa saja ya kata-kata atau huruf atau apa pengaruh yang menjadikan fiil tersebut apa bisa berubah menjadi apa? Nasab, bisa berubah menjadi apa? Jazm. Perhatikan ya. Yang pertama adalah nasab. Jika fiil mudhari dimasuki oleh apa? Salah satu dari alat nasab. Apa salah satunya? Lan, an, kai, hatta, idzan, lamut ta'lil ya, baik bentuknya lamu kai
ataupun lamul juhud. Ya, baik bentuknya apa? Lamu kai ataupun apa? Lamul juhud. Nah, di sana dijelaskan ya di buku kita ya, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Di buku yang disusun oleh Ustadz Aceh ya. Di sana diperinci tentang apa? Adawatun nasibah. Ya, adawatun nasibah. Di halaman 64 ya dan seterusnya. Di halaman berapa? 64 ya sampai halaman 65. Ini adalah apa? Ya, kata yang bisa menjadikan fi'il tersebut berubah menjadi apa? Nasab ataupun mansub. Perhatikan di halaman berapa? 64, 65 di buku ini. Ya. Di sana ada an. Ya, artinya ya seperti apa? Tidak mempunyai arti khusus dan berfungsi sebagai apa? Pemisah dari dua kata kerja. Kemudian di sana ada lan, artinya tidak akan. Di sana ada idzan, artinya apa? Jika demikian. Di sana ada kai, artinya supaya. Di sana ada lamu kai, supaya atau untuk. Di sana ada lamul juhud, ya, tidak memiliki arti khusus, ya kan? Dan di sana ada apa? Hatta, ya, sehingga. Nah, poin yang ke-5 dan poin yang ke-6 diistilahkan ya di buku kita ini ya tadi di halaman berapa saudaraku saudariku? Di halaman 75 dengan istilah lamut ta'lil. Jadi lamut ta'lil itu adalah bisa berupa lamu kai seperti contoh jitu li'ata'allama. Jitu li'ata'allama. Saya datang dalam rangka atau untuk apa? Untuk belajar. Atau lamut ta'lil ini bisa berupa lamul juhud. Perhatikan contohnya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Jadi lamut ta'lil ya, kedua-duanya baik lamu kai ataupun lamul juhud bentuknya apa? Seperti ini. Li. Ya, ini istilahnya apa? Naam, lamut ta'lil. Naam. Ta'lili. Lamut ta'lil. Dan lamut ta'lil dengan bentuk seperti ini ya bisa diistilahkan dengan apa tadi? Lamu kai atau apa? Lamul juhud. Nah, ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, dan ini adalah apa? Ya, adat atau alat-alat yang bisa apa? Menjadikan fiil itu apa? Nasab. Ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Ya, jazm. Ya, disebutkan di buku kita di halaman berapa? 75. Jazm bila fi'il mudhari yang dimasuki alat apa? Jazm. Nah, di sana disebutkan alat jazm adalah apa? Lam. Lamma, lamul amr, lan nahiyah, in man syartiyah. Ya, di buku kita ini diperinci bentuk-bentuk dari alat apa? Jazm di halaman 67 ya dan seterusnya. Di halaman berapa? 67 sampai halaman yang keberapa? Saudaraku saudariku 70. Ya, diperinci halaman 67. Al-adawatul jazimah, huruf-huruf yang membuat apa? Majzum. Baik yang membuat apa? Jazm satu fiil ataupun dua fiil sekaligus. Nah, di sini ada lam, artinya tidak. Lamma artinya belum. Alam artinya apakah tidak. Alamma artinya apakah belum. Lamul amri ya menunjukkan arti perintah. Kemudian la an-nahiyah yang artinya adalah apa? Larangan. Di sana pula ada yang bisa menjazmkan dua fiil sekaligus. Di halaman 68 sampai 70 ya. Ada in, ada izma, ada ma, in jika, izma artinya jika, ma apa saja, man siapa saja, mahma bagaimanapun, mata kapan saja,
ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, dan ayyu. Ini semua ya saudaraku dan saudariku adalah apa? Bentuk-bentuk kata yang bisa membuat apa? Fi'il itu i'rabnya apa? Jazm. Ya, maka tadi diterangkan ya di buku kita di halaman berapa? 70 ya, 5. Rafa jika fi'il mudhari' tidak dimasuki alat apa? Nasab ataupun alat jazm. Nah, alat nasab apa saja? Tadi telah kita terangkan. Ya. Kemudian alat jazm apa saja? Tadi juga telah kita apa? Jelaskan. Maka keharusan kita ya agar kita bisa mengetahui ya bagaimana perubahan fi'il dari rafa menjadi nasab, dari rafa menjadi jazm, maka wajib bagi kita untuk apa? Menghafal alat-alat yang bisa apa? Menasabkan fi'il dan alat-alat yang bisa apa? Menjazmkan apa? Fi'il. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.